Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, untuk saya Aditya Saputra Zainur Rahman dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29023500011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PTKes untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu sosial media dengan dosen pengampu Pak Roma. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTKes. PTKes itu adalah kas kecil. Dengan di sini pengertian tentang kas, yaitu laporan keuangan tentang kas itu ada dua. Yang pertama ada kas besar atau bisa disebut dengan cash in bank. Apa itu cash in bank? Kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian mesin, dan pembayaran gaji karyawan. Dan yang kedua, ada kas kecil atau bisa disebut dengan PTKes. PTKes adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya, pembelian materai, pembelian perangko, dan pembayaran listrik, air, atau telepon. Di sini ada pencatatan dana kas kecil, yaitu ada metode impres atau bisa disebut dengan sistem dana tetap. Metode pengendalian kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang B, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan C, saldo kas kecil tetap seperti semula. Dan di sini ada metode fluktuasi atau bisa disebut dengan sistem dana tidak tetap. Metode pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah, berbeda dengan sistem dana tetap atau metode impres. Metode fluktuasi yang A, setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal, dan yang B, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, dan C, saldo kas kecil berubah-ubah, tidak tetap seperti yang impres yang seharusnya tetap. Di sini saya akan memberikan contoh soal. PD Jaya Abadi menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan April 2015 adalah sebagai berikut. Soal pertama, April 1. Pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Di sini ada jurnalnya. Pada tanggal 1 April 2015, keterangan di impres sistem dana tidak tetap. Keterangannya adalah kas kecil 2 juta di debit pada kas yang berkurang di kredit 2 juta. Dan di fluktuasi sistem dana tidak tetap, tanggal 1 keterangannya sama seperti yang di impres, kas kecil 2 juta di debit dan kas berkurang di kredit 2 juta. Dan di sini lanjut soal 2. Dibeli materai 25.000 dan perangko 20.000 atau suplai kantor. Kalau di metode impres atau sistem dana tidak tetap, tidak di jurnal karena itu pembelian yang kecil. Pada umumnya di jurnal di metode fluktuasi sistem dana tidak tetap, yaitu beban materai di debit 25.000 dan beban perangko 25.000 dan kas kecilnya di kredit sebanyak 45.000. Dan April dibayar rekening listrik 400.000. Dan di sini di metode impres tidak di jurnal dan di fluktuasi beban listrik ditulis sebesar 400.000 di debit dan 400.000 di kredit. Dan dibayar biaya iklan pada harian Kompas 300.000. Dan di jurnal, di metode impres tidak di jurnal, dan di metode fluktuasi kita di jurnal. Beban iklan sebesar 300.000 di debit dan kas kecilnya 300.000 di kredit. Dan pada April 10 dana kas kecil diisi kembali. Di sini pada metode impres, semua beban-beban yang telah dikeluarkan di metode fluktuasi dimasukkan lagi di metode impres. Beban materai sebanyak 25.000 di debit, beban perangko 20.000 di debit, dan beban listrik 400.000 di debit, beban iklan
di debit 300.000 dan total hasil dikredit terhadap kas berkurang sebanyak 745.000. Dan di metode fluktuasi pada tanggal 13 tertera langsung seperti tertulis kas 200.000 dan terhadap kas kecil 200.000 dikredit. April 13 dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar 200.000 dikembalikan ke kas pusat. Pada tanggal 13 kas kecilnya 200.000 di debit dan kas kecilnya 200.000 di kredit. Dan sama di metode fluktuasi sistem dana tidak tetap ditulis pada kasnya 200.000 di debit dan kas kecilnya 200.000. Pada tanggal 15 dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor. Di sini di metode impres tidak di jurnal, dan di metode fluktuasi beban reparasi mesin 100.000 terhadap kas kecil 100.000-nya di kredit. April 20 dibayar biaya konsumsi rapat 150.000. Di metode impres tidak di jurnal, dan di metode fluktuasi beban konsumsi ditulis 150.000 di debit dan kas kecilnya terhadap kas kecil 150.000 di kredit. Pada tanggal 25 April dana kas kecil diisi kembali. Berarti di metode impres beban reparasi mesin ditulis 100.000 di kredit dan beban konsumsi 150.000 di kredit sama dengan kas 250.000 di kredit. Dan di metode fluktuasi tertulis langsung kas kecil 250.000 di debit dan kas terhadap kas kecil 250.000 di kredit. Baik di sini dengan jumlahnya di metode impres di debitnya sebanyak 3.195.000 dan di kreditnya 3.195.000. Dan di metode fluktuasi sebanyak di debit 4.190.000 dan di kreditnya 4.190.000. Baik, di sini sudah saya menjelaskan sebaik yang mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.